Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita yang hadir semua di sini insyaallah sama-sama mengharapkan rahmat Allah. Kembali kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pembahasan yang kita bahas masih seputar memahami dan mentadaburi, menghayati makna bacaan salat kita. Yang pertemuan sebelumnya pekan lalu kita masih mukadimah istilahnya Pak Ibu ya. Sebagai pengantar saja gitu kan. Baik. Menjadi referensi kita di sini adalah Al-Azkar, kitab Al-Azkar yang ada di depan saya sekarang. Nah, jadi kalau mengaji tentu ada referensi. Kitab Al-Azkar ini ditulis oleh Imam An-Nawawi yang sudah terkenal kepakarannya. Nah, jadi apa saja bacaan Nabi SAW dalam sholat, insya Allah ada di semua. Bahkan sebenarnya kitab Al-Azkar ini menghimpun seluruh zikirnya Nabi 24 jam. Ya. Dan bacaan sholat termasuk di dalamnya. Namun uniknya Imam An-Nawawi di sini juga menyentuh masalah fikih juga. Maksudnya bukan hanya bacaan, tetapi beliau juga membahas mengenai gerakan-gerakan sholat yang benar gimana, bacaan yang benar gimana. Jadi ada baiknya juga kita mengkombinasi aja Bu ya. Jadi bukan hanya bacaan, tentu kita juga perlu membahas sedikit tentang gerakan-gerakannya. Nah, jadi sholat itu kan ada 3 komponen, yaitu hati, gerakan, dan bacaan, kan begitu. Nah, jadi pondasi sholat itu ada 3. Ada pondasi hati, ada pondasi qalbu ya. Ada, kalau bahasa fikihnya itu rukun sebenarnya, rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli gitu ya. Pakai papan ya, kita gunakan nih. Bismillah. Jadi sholat itu seperti bangunan yang landasannya ada 3. Pertama hati atau qalbu atau rukun qalbi. Yang kedua adalah fi'li atau gerakan sholat. Kemudian baru qauli atau ucapan atau bacaan. Nah, ini artinya ini yang dilafalkan, ini yang dipraktikkan secara zahir, yang tampak. Nah, ini hati ini adalah yang di dalam hati kita, yang tidak tampak gitu. Mencakup di situ adalah cuman satu, yaitu niat. Jadi niat ini amalan hati. Sedangkan untuk fi'li itu semua gerakan mulai dari takbiratul ihram sampai gerakan salam menengok ke kanan. Termasuk di dalamnya ada qiyam berdiri, ada ruku', ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tawaruk, ada duduk iftirash. Semua gerakan ini memang sebagai bentuk ubudiyah, tidak bisa dipertanyakan. Memang gitu Allah perintahkan, begitu Nabi praktekkan. Makanya berdasarkan sholat kita tuh memang mendikte aja. Sholat kita tuh mengkopi sholatnya Nabi gitu aja prinsipnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi, wahai orang beriman, sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi gerakan sholat dan ucapan ini memang mengkopi bagaimana Nabi. Tidak ada kreativitas di situ. Nanti akan ada rinciannya Pak. Ada gerakan yang sifatnya umum ya, dan itu harus dilakukan, dan ada gerakan yang di situ ada perinciannya, gitu kan? Nah, gerakannya ini harus benar-benar ngikut bagaimana Nabi sholat, dan bacaan juga begitu, bacaannya sebagaimana yang Nabi ajarkan. Kalau ada perbuatan masuk dalam sholat,
maka sholatnya batal. Contoh, sholat sambil baca buku gitu. Kan itu ada dua aktivitas. Berarti aktivitas yang lain yang masuk dalam sholat itu akan membatalkan sholat. Atau seseorang yang melakukan sholat sambil merenungkan apa nanti kira-kira seminar yang akan saya sampaikan. Itu kan dua aktivitas yang dimasukkan dalam sholat. Maka tidak boleh demikian, bahkan membatalkan sholatnya. Baik. Baca Al-Quran di situ kan niatnya zikir sebagai bagian dari ucapan dalam sholat. Jadi tidak apa-apa Pak, megang, tidak apa-apa. Baik, intinya dalam sholat itu ada 3 rukun. Kalau bahasa Arabnya arkanus sholat. Itu ada satu adalah hati, yang kedua adalah fi'li, perbuatan, dan qauli alias ucapan. Nah, ucapan ini ada 5 yang rukun. Nanti kita sampaikan insya Allah. Ada 5 ya. Ada 5 yang wajib. Itu takbiratul ihram. Insya Allah nanti saya kebagikan Ibu ya. Kalaupun tidak mencatat apa-apa. Kemudian Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian doa doa atau zikir tasyahud. Kemudian salawat pada Nabi. Kemudian salam pertama. Nah, selain dari 5 ini hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dibaca tidak membatalkan sholat. Semua gerakan sholat harus dikerjakan. Kalau tidak dilakukan maka dia wajib sujud sahwi, kan begitu. Baik, kita mulai dari niat dulu. Karena niat ini memang dia bersamaan dengan amal untuk pertama kali berbarengan dengan amal tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Innama al-a'mal binniyat. Nah, ini menjadi titik tolak kita beribadah, bahkan beraktivitas. Dan niat itu tentu letaknya di hati. Dan ini titik tolak kita beribadah, bahkan beraktivitas. Yang membedakan aktivitas itu bernilai ibadah atau tidak tergantung niat. Bahkan aktivitas yang sifatnya mubah, tidur, seperti berkreasi, jalan-jalan, atau makan. Itu tadinya cuman kebiasaan yang hukumnya dalam syariat itu mubah, boleh-boleh aja. Akan bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk penunjang ibadah. Misalnya kita nggak akan bisa aktivitas, sholat nggak akan khusyuk, baca Quran nggak bisa, ngaji nggak bisa datang, kalau tubuh kita lemas karena kurang tidur gitu. Nah, kalau kita tidur malam tuh dengan niat besok kita fit dalam beraktivitas dan beribadah, maka dia terhitung sebagai ibadah, walaupun ibadahnya penunjang. Itu pentingnya berniat. Ya. Nah, apalagi kalau memang sebuah ibadah itu sifatnya khusus, bukan kebiasaan hari-hari. Seperti sholat, haji, umroh, gitu kan, zakat, puasa, itu memang ibadah yang kategori ibadah murni. Atau dalam bahasa lainnya ibadah mahdhah, pure ibadah gitu. Nah, untuk ibadah yang sifatnya murni ini, maka niat mesti harus memang harus mesti dilakukan. Kalau dilafazkan opsional, boleh saja. Sunnah sebagian mazhab. Tapi niat ini kan amalan hati. Jadi sebelum kita beramal yang sifatnya ibadah mahdhah, maka sebelum beramal itu wajib kita melakukan yang namanya ibadah atau aktivitas niat. Nah, niat di sini bukan istilah hari-hari kita niat, bukan. An-niyah di sini ialah sesuai yang digariskan para ulama. Apa itu? Nah, kembalikan ke definisi asli niyah, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mudah-mudahan nampak ya, Bu ya. Kalau enggak nampak nanti cek sama Pak Dokter. Ya, ini kaidah yang harusnya dipahami setiap muslim. Kenapa? Karena ini menyangkut mengenai
keabsahan ibadah. Kita belum bicara tentang fiil, kita belum bicara tentang gerakan atau ucapan. Titik tolak orang beribadah itu dari sini, niat. Dan itu letaknya di hati. Tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah. Jadi ibadah itu pada dasarnya memang privacy gitu Pak. Baik. Anggaplah orang itu sholatnya bagus, gerakannya bagus, bacaannya fasih, pakaiannya rapih, bersih, wangi, dan lain sebagainya. Bahkan dia jadi imam di Masjidil Haram atau dimanapun lah. Ibadahnya secara zahir bagus. Tapi di sisi Allah dia bisa terlaknat. Kenapa? Masalah niat. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Sungguh celaka orang yang sholat, kata Allah. Loh, orang yang melakukan sholat celaka juga. Ternyata di situ ada kesalahan, tapi kesalahannya batin, nggak nampak. Apa itu? Ria. Ria itu kan di mana letaknya? Di hati itu. Berarti kan sebelum seseorang itu bertolak untuk melakukan ibadah apapun sifatnya, gerakannya bagus sekalipun, pakaian ibadahnya bagus. Kalau umroh travelnya mahal gitu, hotelnya bintang 5 gitu. Kemudian hafalan Qur'annya banyak gitu kan, fasih semuanya. Tapi ada yang bergeser, ada yang terbias, ada yang salah niat, bisa berantakan, nggak ada nilai sisi Allah. Makanya islahul qalbi, islahul qulub, memperbaiki keadaan hati sebelum beribadah itu harusnya menjadi skala prioritas pertama. Tanya hati wak ketika ibadah, kok aku siapa sebenarnya? Ya, ketika kita berdiri di atas bumi siapa? Bumi Allah. Kita berada di kolong langit siapa? Kolong langitnya Allah. Badan punya siapa? Punya Allah. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan? Bagaimana hajat kebutuhan kita kepada Allah? Bagaimana kita nanti bekal kita kembali kepada Allah? Dosa-dosa kita berapa sudah dilakukan? Nah itu. Akhirnya timbullah dari kesadaran itu niat. Nah, Allah tuh pengen hati kita ya cuman buat dia gitu. Maka niat dalam beribadah tuh harus diperhatikan betul. Berarti niat ini nggak boleh sambil lalu. Ya, kita mau sholat tuh, ada orang kadang saya lihat baru masuk shaf langsung aja. Di mana dia memantapkan niat dia beribadah? Harusnya dia tenang dulu. Lihat imam-imam tuh, Bu. Imam-imam kan enggak mungkin sausufakum rapat Allahu Akbar. Enggak ada imam kayak gitu tuh. Pasti imam itu bertanang dulu kan? Dalam rangka apa itu bertanang mereka tuh? Dalam rangka memantapkan, meluruskan, membetulkan niat. Atau istilahnya tashihun niyah. Atau islahun niyah, tashihun niyah, membetulkan niat. Nah, niat di sini bukan niat berdasarkan istilah umumnya di masyarakat. Lu bantu nggak niat lu gitu. Nah, itu kan bukan begitu. Niat di sini bukan istilah urfi, tetapi istilah syar'i, istilah syariat. Apa itu ini? Qasdu syai'i, menyengaja untuk melakukan sesuatu ibadah muktarinan yang berdampingan atau bersamaan dengan perbuatan ibadah tersebut. Ya, ini bisa berlaku untuk semua ibadah kecuali puasa. Kalau puasa malam juga sudah cukup, besok kita langsung bisa puasa. Kalau semua ibadah, zakat, haji, umroh, lihat, labbaik Allahumma, labbaik Allah umratan. Nah, itu kan niat di situ dilafazkan. Gitu kan. Begitu juga dengan sholat, sebelum kita membaca atau mengangkat tangan bertakbir, membaca takbiratul ihram, itu yang dimantapkan adalah niat. Nah, di sini ini pendapat mayoritas ulama 3 mazhab. Wajibnya berniat. Ya. Sebelum dan menjelang atau bersamaan dengan ibadah. Ada 2 pendapat tuh. Bersamaan, kata muktari nanti bisa bermakna bersamaan atau menjelang, sesaat sebelum. Atau sesaat sebelum ya, kubail ibadah, menjelang sesaat sebelum. Tanpa ada gap atau batasan. Maksudnya gimana? Jadi kita berniat, setelah berniat langsung kita melakukan amal ibadah itu tanpa ada batasan. Misalnya kalau kita udah berniat nih, cuma ada WA masuk bunyi HP gitu kan. Baca dulu, balas, nanti saya mau sholat. Allahu Akbar. Nah, itu berarti sudah ada gap dan itu tidak sah niat demikian. Diulang lagi niatnya. Nah, makanya kalau orang sudah bertegak berdiri sholat jadi gaduh gitu. Pak, bu, baka lalu nak sebut baka baki ni. Oh, tahu lu kan? Bikulah orang aja sholat gua. Allahu Akbar gitu.
Nah itu sudah niatnya sudah tidak. Ini mazhab Abu Hanifah sebenarnya ini. Nah kalau Syafi'i malah bersamaan. Baik. Dan ulama Syafi'i ya itu merinci niat itu bagaimana? Niat sholat lah maksudnya di sini ya. Minimal 3 hal harus dicetuskan dalam hati. 3 hal minimal harus dicetuskan dalam hati. Yang pertama adalah agak cepat nggak apa-apa nih Pak Ibu. Nggak apa-apa ya. Saya kalau slow tuh hilang saya ininya. Ilhamnya hilang. Baik. Yang pertama, yang kedua, 3. Yang pertama adalah amalnya apa? Amalnya apa? Amalnya. Kemudian fardu atau sunnah. Kemudian nama sholatnya apa? Nama sholatnya apa? Amalnya apa itu sholat kan? Sekarang sholatnya fardu atau sunnah? Fardu atau sunnah? Pilih salah satu, fardu atau sunnah. Kemudian nama sholatnya apa? Nah contoh, amalannya apa? Saya sholat kan gitu. Saya sholat. Saya sholat itu bahasa Arabnya usolli. Fardu atau sunnah? Oh, asar zuhur tadi berarti fardu. Fardu. Nama sholatnya zuhur berarti az-zuhr. Ya, az-zuhri. Jadi kalau mau kita lafalkan begini, usolli fardhu zuhri cukup. Kecuali kita sholatnya kondisinya ada di sini ada tambahan tuh. 3 ini yang wajib, ada tambahan nanti keempat statusnya imam kah atau makmum. Yang kelima qadha atau ada. Nah, kalau kondisi standar sholat sendiri apalagi 3 ini cukup. Tapi kalau kondisi kita imam atau makmum harus diniatkan lagi, tambah jadi keempat. Yang kelima perlu ditambahkan kalau kita sholatnya dalam kondisi tertentu seperti sholat qadha atau sholat jamak atau qasar. Itu yang membedakan antara sholat. Jadi sholat itu kan sana ini jam nih Pak Ibu. Zuhur sekarang kan 12 lewat sedikit. Sampai jam 3:30 nanti kan. Ya, berarti di sinilah wilayah zuhur berarti kan Ibu ya. Nah, kalau seseorang sholat di dalam wilayahnya, dalam wilayah waktunya berarti dia ada. Disebut dengan adaan. Kalau ternyata dia melalaikan sholat, sengaja, berarti dia sholatnya nanti waktu asar, berarti dia qadhaan. Atau dia ada uzur, misalnya safar, dia sholatnya jam 5 nanti, berarti dia qadhaan juga. Pembedanya nanti kalau yang sengaja melalaikan sholat, dia qadhaan plus taubat. Ya, plus taubat dan dia harus menyegerakan. Kalau yang ada uzur syar'i, dia qadhaan tapi tidak perlu taubat nasuha. Karena tidak ada dosa orang yang ada uzur belum bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Contohnya orang yang naik pesawat misalnya. Naik pesawat di atas udara, nanti dari Dubai jam 3 pagi sampai di Padang jam 8 misalnya. Abu Dhabi ya. Nanti jam 8 berarti sholat subuh kan lewat tuh. Dia harus berniat di atas pesawat itu untuk melakukan sholat ketika begitu sampai. Nah, ternyata waktu sholat subuh kan udah habis jam 8 pagi. Yang ada sholat duha kan begitu. Berarti dia ada uzur sehingga dia tidak berdosa. Dia hanya qadha biasa tanpa taubat kan gitu. Nah, itu aja. Kalau kondisi sholat di pesawat, ini pembahasannya jadi sholat pesawat ya. Jadi sholat di pesawat sebenarnya kaidahnya begini. Kalau orang itu tidak bisa mendatangkan syarat sah sholat semuanya, atau salah satu aja nggak bisa dia penuhi, maka dia sholatnya tidak sah kan begitu. Nah, dalam persoalan orang naik pesawat itu kan menghadap kiblat nggak bisa. Pesawat kan berubah kan begitu. Maka di situ dia tidak bisa sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh, tapi sholat fardu pasti tidak bisa. Tapi kenapa ada orang yang sholat di pesawat? Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia tidak mengerti hukum tadi ini. Dia dipaksakan untuk sholat di atas pesawat. Dia mungkin menyamakan sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan boleh aja. Menghadap kemana aja di kendaraan, dari motor ke mobil, sholat sunnah boleh. Dengan gerakan yang minimalis tentunya. Ya. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa. Sholat wajib ini harus didatangkan semua syarat sah. Baik. Kemudian
Itu kemungkinan yang pertama, dia tidak tahu sehingga dia menyamakan antara sholat fardu dan sunnah. Yang kedua, dia melaksanakan, kemungkinan yang kedua mungkin dia melaksanakan sholat lihurmati waktu namanya, lihurmati waktu. Dan ini hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Sholatu lihurmati al-waqt. Sholat menghargai waktu yang ideal. Dan ini cuma ada dalam mazhab Imam Syafi'iyah. Jadi ketika dia tidak bisa sholat, mungkin karena safar atau kendaraan atau apa, maka dia tetap sholat, tetapi dengan segala kekurangannya, namanya sholat menghormati waktu. Namun ini tidak menggugurkan kewajiban kodok nanti pas sampai. Tetap kodok pas begitu sampai di bandara atau di rumah atau di mana. Pokoknya dia sudah tenang, dia kodok. Ya Bu? Apa? Terserah, nggak apa-apa. Misalnya Ustaz, itu kan kayak perjalanan jauh 18 jam gitu kan. Itu kan lewat itu subuh. Iya. Lewat zuhur. Lewat asar. Iya. Terus? Pas kita maghrib lagi. Iya. Ya pas kita sampai di tujuan kodok semua. Nah ini banyak mutawif nggak paham sehingga disuruhnya jemaah sholat di atas pesawat. Ya, itu sholat apa itu? Sholat sunnah apa sholat fardu? fardu. Ah. Bu, katanya kan waktu zuhur udah masuk, katanya kan sholat lagi, katanya kan. Kan kalau kita umroh kan itu kan. Saya udah cari referensinya, belum ketemu sama saya Bu. Belum ada pendapat yang saya ketemukan yang mengatakan bolehnya sholat fardu dengan kondisi kekurangan syarat sah. Nah, jadi itu menurut saya paling aneh ya, apa terbanyak tersiar seperti itu. Kan ada perang kan, kalau ada perang sholat seorang salat itu kan, habis itu nggak selesai itu ulang lihat. Itu kalau sholat perang itu lain kondisi dengan sholat yang ini yang saya maksud Pak. Kalau sholat perang itu kondisi khauf namanya, kondisi takutan. Kalau ini memang kondisi di mana syarat itu tidak terpenuhi. Kalau ada musuh kan sholat Ya. dulu untuk menyukai musuh kan. Kalau ini memang sholat fardu yang kekurangan atau tidak terpenuhi syarat sah. Maka ketika itu, maka dia nanti mengkodok seluruh sholatnya. Sampai sekarang saya juga bingung itu kena dasarnya apa, saya ingin tahu gitu. Sampai sekarang saya kaget itu kenapa ada bisa pemahaman seperti itu gitu. Ada yang kodok taubat aja Pak Ustaz? Maaf kan. Gimana Bu? Yang kan tadi ada kodok habis itu tobat. Iya, karena dia melalaikan sengaja. Padahal dia kondisi sehat, kondisi normal. Mungkin karena alasan remeh, kenapa gitu kan. Maka dia mengkodok. Nah, tapi kalau kondisinya darurat, misalnya operasi yang lama, kan operasi itu kadang-kadang lama ya Pak Dokter ya. Nah, itu kondisi darurat. Kalau ditinggalkan pasien nanti mudaratnya besar. Maka di situ dia ketika waktu masuk kira-kira dia sudah niat sebelum operasi di mana dia nanti akan mengqadha salat yang tertinggal. Apabila orang sudah pasang niat dalam kondisi dia tidak sanggup mendatangkan perbuatan yang fardu, dia sudah pasang niat nih. Kira pesawatku jatuh, Pak. Nauzubillah min zalik. Meninggal dong, gitu kan? Meninggal dia dalam kondisi tidak melalaikan salat. Yang membedakan apa? Masalah niat. Nah, jadi itu yang harusnya disampaikan oleh mutawif atau tour guide atau siapapun lah ya yang membimbing jamaah, sampaikan, Pak Ibu, ini waktu sholat subuh sudah masuk. Sementara kita nggak bisa sholat. Silahkan bagi yang bermazhab Syafi'i untuk sholat menghormati waktu dan semua kita nanti wajib mengqadha pas sampai. Nah, gitu caranya, pembimbingannya begitu. Ya. Itu kesalahan yang pertama saya lihat. Yang kedua, entahkah dari mana ajaran yang mengatakan bolehnya bertayamum dengan debu pesawat. Debu yang dimaksud di situ adalah debu bumi yang memang asli, murni. Memang nampak debunya. Pesawat itu bersih. Pesawat itu bersih, kinclong. Mana ada debu? Nah, ini kan mungkin ada debu sangat kecil, tapi kan ini tidak nampak oleh mata kita. Maka tidak sah bertayamum ini, kecuali rumah ini atau di pesawat itu sudah sebulan tak terpakai. Kan ada debu-debu tuh Pak. Rumah lalamun tak pakai, atau pesawatnya memang mangkrak gitu kan. Ada debu, itu bisa tuh tayamum tuh. Tapi kalau kondisi bersih seperti ini, di pesawat bersih, maka tidak bisa orang bertayamum. Dan bertayamum itu tidak mudah. Bertayamum memang kondisi di mana sama sekali tidak ada air. Ini air ada. Dengan ini bisa.
Dengan spray bisa wudhu di kursi pesawat. Kenapa harus pakai ini? Yang parahnya kadang di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit itu kamar pasien sama WC kan ada tuh, Pak ya. Dekat ya. Itu karena gara-gara pasien nggak bisa jalan, itu disuruh tayamum. Padahal air banyak kan. Seharusnya yang menanti atau perawat atau yang menangguh pasien itu yang memwudukkan. Bukan dia malah suruh tayamum. Ini persoalan tayamum itu lain pembahasannya. Nggak semudah itu gitu untuk bertayamum itu. Baik. Ya memang tayamum itu memang debu. Tanah atau debu gitu kan. Karena Nabi di Arab sehingga padang pasir itu kan ya pasirnya halus. Pas kita ambil begini ya nampak debu itu jatuh gitu. Memang debu asli bumi gitu. Baik. Iya Pak, silakan. Masalah niat tadi Ustaz. Misal jadi makmum atau imam, lupa niat kita jadi mengikuti imam atau jadi imam misalnya. Sholat sudah mulai nih ya. Itu dalam sholat pun niat kita boleh. Pasang niat dalam sholat itu. Pasang niat dalam sholat itu. Kita makmum sama kondisinya seperti kita safar dan kita lupa niat jamak. Kalau kita lupa niat jamak, padahal tadi kan sudah ada maksud berjamak, tapi menetapkannya itu lupa. Maka ditetapkan ketika kita lagi sholat. Kita dalam keadaan lupa, yang kedua darurat mazhab. Keluar kita dari mazhab yang tiga, pakai mazhab Hambali. Nah, jadi dalam sholat itu kita tadi kan jamak qashar tuh. Maka di situ kita tadinya sholat jamak qashar, zuhur asar misalnya. Kita masih sholat zuhur nih. Kita niat langsung di situ untuk menjamak qashar dan asar. Jadi itu caranya. Ya, tidak susah kok. Tidak harus ulang dari awal gitu kan. Apalagi ya. Udah, itu masalah niat. Nah, niat itu tadi 3 minimal ya Pak Ibu ya. Kecuali dalam kondisi kita berjamaah atau kondisi kita apa? Sholatnya bukan ada. Kalau sholat standar, default itu namanya adaan, tidak perlu disebutkan. Kalau mau dilengkapi begini, usolli fardhu zuhri adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu lengkap itu. Ada lagi mustaqbilal kiblati. Nah, itu saya rasa itu hanya tambah-tambahan yang tidak perlu. Ya, kalau disebutkan silahkan. Tapi sekali lagi itu para ulama menegaskan bahwasanya niat itu adalah amalan hati. Sedangkan talafuz bin niat atau melafalkan niat sifatnya opsional, tambahan. Ya. Kadang ada orang yang berniat 1000 kali pun dibaca di mulut, tapi kalau hatinya lalai ya tidak ada gunanya. Karena patokannya adalah hati. Baik. Kalau bahasanya boleh Bahasa boleh bahasa apapun. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris banyak gaya. Bahasa Minang jadi boleh ya. Apa niatnya bahasa Inggris itu, Bu? Usolli sholat ya. Ustaz lebih tahu. Ustaz berarti kan Ustaz kita udah selesai nih sholat duduk nih kan. Ya. Terus kan kita niatkan dalam hati kita kita mau sholat zuhur, 4 rakaatnya itu Ustaz. Terus nanti pas lagi takbir itu kita berniat. Kayak masal tadi. Ibu niat tadi kapan? Pas wudhu? Enggak, kan udah selesai wudhu. Oh, udah selesai wudhu. Terus niat sholat, udah berdiri nih ya. Jadi niat tuh pas sudah berdiri kan? Pas berdiri terus angkat tangan takbir. Iya. Ya udah. Enggak, Ada dua kan ada pula orang sambil Allahu Akbar dia langsung niat. Ada 2 pendapat, kan saya katakan tadi. Soal berniatnya ada 2 pendapat besar. Yang pertama bersamaan, yang kedua menjelang tanpa gap. Udah itu aja. Kalau kita melakukan salah satu dari 2 nih, insya Allah aman. Yang salah itu kalau ada gap, itu nggak boleh gitu. Salah satu boleh, dua-duanya juga boleh. Kalau saya pribadi suka yang ini, yang 2. Menjelang tanpa gap. Kenapa? Karena kalau bersamaan berarti kita terlalu berat nanti dalam memaknai kalimat Allahu Akbar itu sendiri. Karena kalimat takbir itu sendiri punya makna yang harus juga kita renungkan, hayati gitu. Baik. Nah, sebelum niat tentu sebenarnya pembahasannya adalah berdiri. Dan berdiri ini termasuk rukun fi'li atau bahasa Arabnya qiyam. Ya. Qiyam atau berdiri. Berdiri dalam sholat itu ada 2 hukumnya.
Berdiri dalam sholatnya ada dua hukumnya. Yang pertama wajib, yaitu untuk sholat fardu. Opsional untuk sholat sunnah. Opsional itu maksudnya kalau dia berdiri dalam sholat sunnah itu pahalanya full. Kalau dia berdiri tidak berdiri atau duduk saja dalam sholat sunnah, hukumnya boleh meskipun dia mampu. Tapi pahalanya setengah. Ya. Tolong tisu deh. Kasih. Jadi sampai-sampai Imam Al-Malibari, seorang ulama Syafi'iyah dari India itu, menulis dalam kitab Fathul Mu'in tuh, sampai-sampai kalau perlu bisa dia menyewa orang, meng-hire orang, mengkaryawakan, minta tolong ke orang untuk berdiri, maka wajib dia membayar orang untuk sholat fardu. Jadi kalau maksud wajib berdiri itu memang dia berkemampuan untuk berdiri. Ya. Ya, seperti walaupun dia cacat, misalnya kakinya, mohon maaf, potong sebelah, pakai tongkat, maka wajib dia berdiri pakai tongkat. Tidak boleh dia dengan alasan karena dia cacat, udah saya duduk aja, nggak boleh. Kenapa? Karena dia berjalan kan bisa, walaupun kondisinya terbatas. Jadi qiyam ini jangan dianggap remeh. Memang orang itu harus berdiri selama memang dia bisa berdiri ketika berjalan biasa. Bahkan saya katakan tadi Imam Al-Malibari, Imam Zainuddin itu mengatakan kalau apabila seseorang mampu membayar orang untuk membuat dia berdiri, bayar katanya. Segitunya gitu. Tidak boleh memudah-mudahkan kita cari uzur supaya tidak berdiri dalam sholat. Baik. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, boleh seseorang tidak berdiri, misalnya sholat tahajud, sholat duha, atau sholat sunnah lah, qobliyah ba'diyah, ya. Tetapi walaupun di sini sehat. Nah, saya kadang saya nggak di masjid, biasanya di rumah aja. Nanti kalau di masjid orang heran nanti, dibilang pula sesat nanti. Ya, kalau di rumah aja, saya kadang tahajud malas gitu kan, bukan malas sih, cari ambil sunnahnya aja, karena dua-duanya kan boleh. Ya, kita duduk, sholatnya duduk aja, santai aja baca Quran gitu kan, santai gitu kan, bisa aja. Nah itu boleh untuk sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak ada pilihan, memang harus berdiri, kecuali memang kondisinya memang sama sekali tidak bisa berdiri. Bukan dia sholat dengan cara duduk. Kalau sakit lutut, disuruh sama dokter dia suruh nggak usah harus duduk sholatnya. Kalau dokter memandang memang kondisinya memang harus Dia bisa jalan. Bisa jalan. Ya. Dia bisa jalan ya Bu ya? Kalau singkatnya saya katakan harus berdiri sih. Mesti harus berdiri sih. Kecuali kondisi medis yang memang dokter haram, nggak boleh Bu duduk gitu. Nggak boleh berdiri gitu, harus duduk terus, bahkan nggak boleh jalan-jalan gitu kan. Kalau kondisi kayak gitu memang mutlak dia tidak bisa berdiri, ya udah harus duduk. Tapi kondisinya dia bisa jalan, kenapa harus duduk? Kayak gini dia takbiratul ihram dia berdiri sampai Al-Fatihah, jadi dia duduk di kursi. Nah, ketika ruku, sujud, dia nggak duduk tidak ya semi ya, hybrid. Iya. Kaidahnya sebenarnya begini aja, simpel. Kalau orang itu tidak bisa mendatangkan gerakan atau fi'il itu tuh, maka dia dibolehkan untuk posisi yang bisa dia nyaman, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada orang yang berdiri bisa, tapi sujud nggak bisa. Berarti dia sujud itu digantikan dengan posisi duduk. Nah begitu, duduk tapi agak menunduk. Nah jangan di-korting semuanya. Duduk semua. Bagian yang mana yang dia tidak bisa, udah itu aja yang diganti dengan duduk gitu. Nah sekarang pertanyaan, duduknya gimana? Duduknya nggak ada aturan sebenarnya. Tapi kalau kita baca buku-buku fikih itu ada urutannya. Sebaik-baik duduk sebenarnya iftirash. Jadi kalau mau sholat duduk juga duduknya iftirash. Kemudian atau duduk tawarruk, atau duduk kayak tasyahud itu kan, atau duduk bersila juga boleh. Ya. Baru kemudian pilihan yang keempat, duduk kayak apa aja, pokoknya duduk gitu. Nah, itulah pilihan yang banyak dipakai orang, kayak kursi gitu kan. Padahal itu sudah pilihan yang terakhir sebenarnya. Nah, baik, itu cara duduknya. Baik, seolah kita contohkan satu-satu nanti. Baik, kemudian ada pasien ini pasien mata, kasih katarak. Contoh operasi.
Ya. Jadi waktu habis operasi itu dia kan nggak boleh ngerokok, merunduk gitu kan. Ya. Nah, jadi nggak boleh berdiri, itu nggak boleh sembahyang duduk. Oh gitu. Biasanya kan mesti pasang tuh ya. Jadi berarti kan dirokok juga. Iya. Dia duduk juga rokok juga. Bahaya untuk mata gitu ya. Nah, Iya. dua-dua nggak bisa duduk, nggak bisa. Berdiri nggak bisa. Berdiri juga nggak bisa begini. Nah, berarti duduk aja di Duduk gini bisa. bisa. Oh, maksudnya kondisi tegak pala bisa. Ada seperti rukuk gitu nggak bisa. Ruku begini kan nggak bisa ya. Oh, sujud juga nggak bisa berarti ya. Itu duduknya. Iya. Ya kalau pertimbangannya ada mudarat, ya sudah ambil itu. Nggak boleh dia memaksakan harus ruku sujud nanti malah mudarat pada dirinya. Fatal akibatnya. Ya kan pasal bisa. Ya. Bisa berbicara dan secara keluar nanti. Iya. Itu namanya dan mudarat. Nah, berarti dia ada kondisi, berarti dia ada uzur. Ya, di luar kondisi normal, ya sudah, amannya jangan begitu gitu. Ya, duduk aja, biasa. Mungkin dia agak bungkuk sedikit bisa kali ya. Ya. Agak bungkuk sedikit bisa. Intinya ada perbedaan antara ruku dan sujud itu aja. Jadi orang kalau kondisinya seperti itu, yang penting kaidahnya sholat di mana dia nyaman, nggak ada mudarat. Kemudian untuk posisi sujud harus lebih rendah sedikit daripada ruku. Nah, jangan samain aja gitu. Baik, balik. Ya, baik. Itu soal hukum berdiri sudah. Kemudian fadilahnya sekarang. Apa hikmah dan pahala dan fadilah orang yang sholatnya berdiri? Atau apa dampaknya kalau orang itu sholat berdiri bagi agamanya, bagi keselamatan dunia akhirat? Ya. Dalam fikih, sholat itu kan banyak ya Bu ya gerakannya, bagian-bagiannya ada berdiri, ruku, sujud, gitu kan. Ulama itu cuman berbeda membahas mana sih bagian sholat itu yang paling utama. Jadi sholat itu kan amalan paling utama. Dari seluruh amalan Islam, sholat itu amalan paling utama. Nah, di antara organ-organ sholat itu, mana yang paling utama? Di situ ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah qiyam, yang kedua adalah sujud. Cuman dua itu aja. Kenapa sujud paling utama? Ada dasarnya. Kenapa qiyam itu bagian ibadah sholat yang paling utama? Ada dalilnya, ada dasarnya juga gitu. Nah, sujud disebut ibadah yang paling utama karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat sujud. Fa aksiru du'a fihi. Banyaklah doa, fajtahidu du'a fihi. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa di situ. Karena itu posisi sangat dekat seorang hamba pada Tuhannya, maka sujud menjadi posisi yang paling utama di antara gerakan-gerakan sholat yang lain. Itu dasarnya. Kemudian Allah dalam surat Al-Alaq juga berfirman kan, wasjud waqtarib. Nah, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah. Berarti sujud itu salah satu bagian sholat yang paling utama karena mendekatkan seorang kepada Allah. Kalau filosofisnya kan sholat itu, sujud itu kan merendah Pak Ibu. Takwa di bawah mah. Yang selama ini kita bangga-banggakan, kagum-kagumkan, saya cerdas segala macam, ternyata tunduk juga kepada Sang Pencipta. Nah, itu kan sesuai dengan sabda Nabi kan, man wada'a lillah, man tawadha'a lillah, siapa yang merendah kepada Allah, tidak sombong, rafa'ahullah, maka Allah angkat derajatnya. Maka sujud menjadi ibadah yang paling utama di antara gerakan-gerakan sholat yang lain. Dan sujud satu-satunya gerakan sholat yang terulang 2 kali. Benar nggak Pak Ibu? Dalam satu rakaat terulang 2 kali, cuman sujud loh. Berdiri cuma sekali ya. Kemudian i'tidal sekali. Ruku sekali. Tasyahud di antara 2 sujud sekali. Sujud berapa kali? 2. Itu istimewa kan. Banyak ininya. Sahamnya dalam sholat itu banyak gitu. Berarti kalau yang lain, sholat zuhur yang lain cuma 4, dia sudah 8 sendiri kan begitu. Berarti kan banyak tuh. Berarti sujud ini ibadah yang paling utama. Kemudian sujud yang membedakan antara makhluk paling dimurkai dan makhluk yang dicintai Allah, Adam dan iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujud itu ibadahnya para malaikat. Dan iblis terlaknat gara-gara enggak mau sujud. Iblis enggak mau sujud sekali dilaknat. Betapa banyak orang enggak mau sujud pada Allah sekian kali. Ya. Tetapi kata sebagian ulama, biasanya disebutkan di sini. Nih. Disebutkan oleh Nabi SAW, kalau ulama yang berpendapat qiyam ini lebih utama, itu banyak juga dalilnya Pak. Ya.
Nih, ikhtalafal ulama'u fi sujudi fi sholati wal qiyami ayyuhuma afdal. Ulama berselisih pendapat tentang apakah sujud atau qiyam yang paling utama dalam sholat. Fa mazhabu Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyam afdal. Dalam mazhab Syafi'i, qiyam lebih afdal daripada sujud. Justru dalam mazhab Syafi'i, berdiri dalam sholat itu yang paling afdalnya gerakan-gerakan dalam sholat. Bukan sujud. Ya. Di qaulin Nabi SAW disebabkan karena Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, afdalus sholati tulul qunut. Sebaik-baik sholat adalah yang panjang berdirinya. Ya, wa ma'nahul qiyam, itu maknanya berdiri. Nih, kenapa berdiri dalam sholat itu paling mulia, paling bagus? Sebab li'anna zikral qiyami huwal Qur'an. Disebabkan karena isi berdirinya panjang orang sholat itu karena dibacakan Al-Quran. Apapun yang mengenai Quran, dia akan menjadi besar pahalanya. Jadi, kata ulama Syafi'iyah dan yang sepakat, sholat itu bagian yang paling penting adalah berdiri. Kenapa? Karena berdiri yang panjang itu diisi dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Makanya dia paling penting, gitu kan. Sedangkan sujud hanya diisi dengan tasbih. Benar nggak Pak Ibu? Sujud kan isinya cuma tasbih sama doa. Ya. Sedangkan dibandingkan zikir dengan Quran, ya Quran sebaik-baik zikir. Baik, itu sebabnya kenapa tidak ada orang soleh di muka bumi ini kecuali mereka senang baca Quran yang panjang dalam sholat. Lihat Nabi sampai bengkak kakinya kan. Ya. Wal Qur'anu afdal, sedangkan Al-Quran adalah kalam yang paling afdal. Ya. Ya, jadi kalau apa? Boleh. Tapi dengan catatan doanya harus yang terriwayatkan dari Al-Quran dan hadis. Atau bahasa Arab juga boleh, tapi pastikan bahasa Arabnya gubahan ulama. Nah, bukan bahasa Arab level SD, SMA, SMP ya. Jadi takut salah nanti bahasa Arabnya gitu. Jadi bahasa Arab yang digubah ulama boleh. Tapi yang paling bagus adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan dua pendapat ini? Mana yang lebih utama, berdiri atau sujud? Mana yang kita pilih, Bu? Ibu-ibu pilih mana? Berdiri. Apa? Berdiri, kecuali kalau dia lama-lama pusing. Nah, inilah yang disebut perbedaan pendapat ulama yang tidak perlu dipertikaikan. Yang pendapat ulama itu kan ada dua macam. Ada yang tanawu, istilahnya berwarna, ragam saja sifatnya. Perbedaan yang sifatnya ragam, namanya ikhtilaf tanawu. Ada namanya ikhtilaf tadadud, perbedaan yang saling bertentangan. Yang mengatakan ini kunut harus, ini enggak harus, itu kan bertentangan seolah-olah gitu kan. Nah, kalau kita ketemu perbedaan ulama dalam persoalan yang sifatnya ragam, enggak usah diadu, ambil semuanya aja gitu. Iya. Jadi berdiri bagus, sujudnya dibagusin juga gitu. Itu caranya. Jadi tidak semua perbedaan ulama itu menjadi konflik. Justru memperkaya khazanah kita, pahala kita makin banyak. Karena dulu Imam diingatkan Ustaz. Gimana Pak? Ada Imam Terang diingatkan. Lihat makmumnya apakah ada yang banyak yang sudah tua atau ada yang baca ayat yang panjang. Iya. Iya. Ya, berarti kalau ya dua-duanya bisa, kalau bisa kita panjang di qiyam, alhamdulillah. Kalau kurang bisa berarti sujudnya agak dipanjangkan gitu. Tapi sayang sekali nak yang teman-teman ini ayatnya udah pendek itu. Iya. Termasuk Masjid Baitur Rahman ini pendek-pendek bacaannya. Saya heran sekarang kok pendek sekali gitu. Subuh ya Ustaz ya? Subuh juga pendek. Kalau maghrib segitu nggak apa, normal. Kan saya tahu tuh ayatnya cuman paling-paling ayatnya 4 ayat itu, 4-5 ayat. Kalau maghrib itu apa pendek. Maghrib itu memang dianjurkan pendek. Kalau Kalau Isya itu minimal 1 halaman. Ini kadang Isya cuma 5 juga. Subuh juga pendek. itu masih mending enggak yang orang dari IAIN itu kan ya itu pendek-pendek. Iya, itulah. Ada bahkan saya temu imam yang sholat subuh baca Qul a'udzu birabbin nas. Sholat subuh loh. Nah, zikirnya yang panjang gitu. Iya. Sebenarnya afdhaluz zikri kan Quran.
Zikir yang paling afdol Quran. Quran yang dibaca dalam sholat itu paling afdol, seafdolnya zikir gitu. Nah itu mungkin saya ngasih masukan gimana gitu. Ke siapa sih, orang nggak baru juga deh siapa di sini kan gitu kan. Kalau ngasih masukan ke siapa juga bingung gitu. Dia bilang Pak Jim. Ya, Bu kok Pak Jem? Oh nanti lah saya ngomong sama Pak Jem gitu. Iya. Termasuk juga ininya, Bilalnya apa yang iqomat, azan. Itu ada beberapa lafaz yang salah. Seperti la ilaha illallah. Benar nggak Bu? Dengar nggak sobat simak? Dia baca ilallah. Tidak ada Tuhan kepada Allah. Seharusnya kan la ilaha illallah. Ada tasydid di situ. Nah, kalau telinga yang peka tahu itu salah. Nah itu mau saya ingetin gimana gitu. Nah, gitu. Nggak diingetin gimana juga gitu. Ya. Baik, itu soal berdiri. Imamnya standar saya agak tinggi sih Bu. Belum menurut saya. Belum bagus lah gitu. Ya. Karena mungkin saya kuliah di kampus Arab yang ketemu sama dosen-dosen Timur Tengah, Saudi. Teman saya yang hafal Quran dari SD 9 tahun aja, pas setoran masih banyak aja salahnya. Jadi standarnya masih belum sih Bu. Untuk yang agak lumayan Sumbar sekarang, Bu. Cirai Sumbar lumayan. Adik kelas saya itu siapa namanya? SK Umah ya. Zulfi. Pernah sekali maghrib, tapi nggak ingat. Ya, itu kan sekarang banyak salafi ya situ yang ngisi ya, dominan apa? Salafi ya. Ternyata yang mengisi kan cuma salafi kan datang tuh rame gitu kan. Yang mengisi ternyata teman saya. Sama-sama di Libya dulu. Nah, jadi masih teman juga. Siapa Bu? Di sini? Ah, mungkin. Ya. Ya. Ya, kita kembali ke pembahasan tadi masalah keutamaan sujud menurut qiyam ya, keutamaan qiyam menurut para ahli fikih gitu kan. Sekarang fadilah qiyam bagi personal ya. Fadilah qiyam bagi kita gitu, orang yang sholat. Yang pertama, orang yang sering sholat, artinya sering qiyam, itu dimudahkan untuk mendapat husnul khatimah. Orang yang sering berdiri dalam sholat, itu ciri-cirinya orang yang dapat husnul khatimah. Saya mendapat info riwayat dari sebuah kitab, ada kitabnya, di dalam mobil ya. Ada kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Syarah Arba'in Nawawi, Jami'ul Ulum wal Hikam. Di situ beliau nulis, ketika malaikat maut ingin mencabut seorang manusia, nyawa seorang. Ini dihapus aja Bu ya. Soalnya saya mau gambar orang. Di situ dikatakan, malaikatul maut kalau ingin mencabut nyawa orang, malaikat maut itu bisa mencium bau orang tersebut, amalnya. Karena salah satu keistimewaan malaikat itu bisa mengendus atau mencium aroma hati seseorang. Kalau orang itu berjalan atau bekerja, beraktivitas dengan niat membawa niat-niat yang baik, itu keluar seperti bau misik dari orang itu, bau harum. Makanya orang kalau keluar rumah niatnya baik-baik, itu dikelilingi kebaikan-kebaikan malaikat, didoakan malaikat. Kalau orang itu punya niat jahat, itu bau busuk keluar dari tubuhnya. Dan itu nggak kecium sama kita, frekuensinya beda. Kalau kita kan bau parfum, bau kopi, bau roti yang bermasak, kan tahu. Tapi kalau malaikat beda, yang dia cium tuh niat seseorang. Itu kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, di situ juga Imam Ibnu Rajab mengutip sebuah riwayat. Saya lupa lengkapnya gimana, intinya ada manusia. Mohon maaf gambar saya jelek. Yang penting beginilah. Manusia itu menurut malaikatul maut terdiri atas 3 bagian. Orang yang mau meninggal itu kan dicium oleh malaikat maut melalui 3 bagian badannya. Yaitu kakinya, kemudian kolbunya, yang ketiga otaknya atau kepalanya. Nah, awalnya malaikat maut itu akan mencabut dari arah kaki, ya, dengan keras ya. Tetapi kakinya berkata, tidak ada jalanmu di sini, kata ruh di kaki. Tidak ada jalanmu di sini karena kaki ini sering dipakai untuk
qiyam, sholat. Kemudian malaikat maut pindah mencium badannya. Bagian badan itu leher ke pinggang. Dilihat hatinya, ternyata hatinya penuh dengan as-siyam. Apa itu siyam? Puasa. Puasa itu kan amalan yang memang menguji keikhlasan. Karena nggak ada orang yang tahu. Bisa aja kita bilang saya puasa, udah nggak puasa. Kan? Nah, ketika pindah lagi ke atas, di otaknya ternyata ada Al-Quran. Nah, ini pentingnya ngapal Quran itu ini. Ternyata di otak orang ini banyak Al-Quran, memori tentang Al-Quran. Maka seluruh ruhnya sepakat, gak ada jalan mencabut nyawa kecuali dengan kelembutan. Maka itulah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ditarik paksa sebagaimana firman Allah, wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat, wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras, yaitu ketika tidak ada amalan ini, dilihat otaknya kosong, gak ada Quran. Dilihat hatinya gak pernah puasa, ya, gak pernah ikhlas hatinya itu, gak pernah ikhlas kepada Allah dalam beramal. Kemudian lihat kakinya juga jarang sholat atau gak pernah sholat. Ya udah sekehendak malaikat cabut ke gimana? Walau tara idh yatawaffal lazina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarhum. Seandainya kalian melihat bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir itu, kata Allah, dipukul mukanya dan dipukul punggung bagian belakangnya. Itu kan Quran menyatakan tuh. Nah, tapi kalau kakinya sering pakai sholat, sekarang kan kita nggak nampak mana kaki orang yang rajin sholat, emang nggak, sama aja. Karena yang mandang kita. Tapi malaikat tahu dia, mana kaki-kaki yang berbekas-bekas sholat dan mana kaki-kaki yang nggak pernah sholat, tahu. Ya. Mana hati yang ada ikhlas karena puasa, mana hati yang tidak ada ikhlas karena nggak pernah puasa. Mana kepala yang ada isi Quran, mana kepala yang tidak ada isi Quran. Jadi kalau ini bisa diusahakan, insya Allah husnul khotimah. Ciri-ciri orang husnul khotimah. Ini fadilah berdiri dalam sholat. Jadi kalau selepas ini, ibu-ibu, kalau bapak-bapak yang sholatnya imamnya kepanjangan, gak usah ngurutu. Sabar aja. Berarti bantu kita dia husnul khotimah gitu. Nah, itu aja. Imamnya harus arif, harus bijaksana mengenai panjang bacaan sholat. Makmumnya harus ngerti ini. Udah, kalau sama-sama mengamalkan mah aman negeri gitu kan. Kadang-kadang ada ibu-ibu garis keras nih jamaah ibu-ibu. Ya. Nah, dia protes ke imam itu, baru selesai sholat tuh langsung maju ibu tuh ke depan. Syah imam tuh dipanjang mana, panik orang belakang orang kayak. Nah, jadi ya. Ada yang begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya kan dosen di Saikpik. Itu banyak mahasiswa kita banyak imam Pak Garin. Jadi dapat curhat mereka gitu. Ustaz ambu kan berang Ustaz. Ya tuh 5 emak aja. Batu panjang sekete. Sian ya. Ya. Jadi sebenarnya itu fadilah yang pertama. Berarti yang kolbu itu asyam itu tuh masuk sunat dan wajib ya? Puasa sunat. Iya, puasa, semua puasa, yang wajib minimal. Kalau yang di otak itu tuh Quran itu hafalan dan bacaan. Dan kita baca berarti agak banyak, itu masuk ke sana. Iya, masuk ke sana. Kalau saya lebih spesifik lagi malah yang disebut otak di sini bukan hanya Quran dalam arti hafalan, tapi mindset Qurannya. Jadi Quran itu se-mindset sama dia pola pikirnya, pola kehidupannya udah sealur dengan Quran gitu. Quran itu kan hukum, Quran itu kan sumber ilmu dan wawasan dan pengetahuan, cara berpikir, cara hidup kan Quran. Makanya ketika istri Nabi Aisyah ditanya gimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran sekali gitu. Berarti tindak tanduk Nabi semuanya menjurus selaras dengan Quran kan begitu. Lebih ke mindset sih. Nah, walaupun orang tuh mohon maaf ibu-ibu mungkin bapak yang hafalan Qurannya mungkin nggak banyak gitu. Tapi kalau akhlaknya kayak Quran, insya Allah sama gitu. Tapi kalau bisa menghafal lebih bagus lagi. Baik, itu fadilah ketika sakaratul maut. Fadilah yang kedua, yaitu diringankan ketika padang mahsyar. Kita tahu istilah kiamat Ibu ya. Hari kiamat. Hari kiamat itu kan sudah bahasa Indonesia ya, hari kiamat. Sebenarnya ini kan kata serap dari bahasa Arab, qiyamah. Yaumul qiyamah kan begitu.
Yaumul qiyamah artinya hari qiyam. Jadi tak marbutoh di sini itu tambahan sebenarnya. Aslinya dari kata qiyam juga. Jadi hari berdirinya seluruh manusia tuh. Pernah Nabi ditanya berapa lama berdirinya? Wah, ribuan tahun kata Nabi, puluhan ribu tahun. Manusia mau dihisap tuh berdirinya panjang. Antrinya panjang kan sesuatu. Berdirinya panjang. Terus, namun kata Nabi diringankan bagi mukmin kesusahan hari kiamat sangat ringan seperti menunggu asar ke maghrib. Kenapa mukmin diringankan sedangkan orang kafir berat? Karena di dunia mereka qiyam. Jadi ringannya berdiri seorang di hari kiamat disebabkan karena iman dan amal solehnya, diantaranya panjangnya berdiri ketika sholat. Baik, itu soal qiyam. Nah, ketika qiyam kita menghadap kemana Pak Ibu? Ke kiblat ya. Jika memungkinkan, kondisi normal, menghadap kiblat. Kiblat itu dari bahasa Arab qiblah. Kiblat. Kiblah umat Islam pertama kali itu ke Mekah, ke Ka'bah. Kiblat umat Islam kedua ke Aqsa. Al-Aqsa. Ka'bah pertama kali umat Islam itu kiblat pertama kali umat Islam itu ke Masjidil Haram, di Ka'bah. Itu kiblat pertama kali. Allah Ta'ala firman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah." Rumah ibadah dan kiblat pertama kali umat Islam itu adalah Ka'bah. Tapi berpindah ke Masjidil Aqsa sampai Nabi hijrah. Sampai zaman Nabi. Jadi kalau mau digambarkan lagi, kiblat pertama kita di Mekah. Ada yang suka geografi nggak, Bu? Ya, anggap aja ini peta Jazirah Arab, Ibu ya. Ini gini ya, Pak ya. Ini Mesir ya. Mesir. Ini Mekah di sini. Ini yang paling pinggir ini Jeddah ya. Karena dia pelabuhan kan, Jeddah. 2 jam perjalanan, 2,5 jam Mekah di sini ya. Mekah di sini. Ini Madinah, kan begitu kira-kira ya. Ini Oman, Yaman gitu ya. Ini Somal. Ini Mesir, ini Palestina sini, ini Suriah di sini, Jordan dulu, Suriah di sini. Hah? Iya. Baik, dulu awal kiblat di Mekah di sini. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis, kira-kira di sinilah, ya. Kemudian ini sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Waktu Nabi di Mekah, Nabi sholat menghadap di mana kiblatnya? Di Masjidil Aqsa ya, Bu ya. Tapi karena Nabi itu senang menghadap ke Ka'bah, kiblat awal, maka Nabi itu mengusahakan ini Ka'bah, ya kan? Nabi itu sholat di sini agar menghadap kiblat benar, tapi menghadap Ka'bah juga. Karena Nabi kecenderungannya senang menghadap kiblat yang pertama yaitu Ka'bah. Sedangkan waktu itu syariat waktu itu dari zaman Bani Israel, kiblat itu Allah pindahkan ke Aqsa. Ya, Nabi kalau nggak pernah Nabi sholat di sini nih. Nabi itu selalu sholat di sini supaya apa? 2-3 pulau terlampaui ya gitu ibaratnya. Nan kehendak Allah tunai, nan keinginan pribadi tercapai juga gitu kan. Makanya Nabi selalu sholat di sini supaya dapat ke arah dua-duanya. Ya. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini tak bisa dilakukan lagi. Kalau di Madinah kan berarti kan harus pilih salah satu. Ya kan Pak ya? Hadap ke utara atau ke selatan kan begitu. Maka Nabi dengan berat hati, sholatnya ngadap sini. Tapi Nabi selalu doa, ya Allah balikkan kiblat ke Ka'bah. Gitu. Akhirnya dikabulkan kan turun ayat itu.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ya Muhammad ke syatral masjidil haram. Akhirnya Ka'bah yang ketiga pindah lagi, kiblat yang ketiga pindah lagi ke Ka'bah. Ini sejarahnya. Nah, orang-orang Yahudi kan ngomong di belakang. Seandainya waktu kiblat umat Islam masih di Masjidil Aqsa, Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa, apalagi di Madinah orang Yahudi banyak. Tuh, kalau gara-gara bukan kita orang Yahudi, Muhammad nggak akan tahu kemana ngadap kiblat katanya. Jadi merasa sudah berjasa pula gitu kan. Kironya Allah palingkan lagi ke Ka'bah. Nah, bungkamlah mereka gitu kan. Mereka nggak tahu bahasanya Ka'bah kenabian, Ka'bah Islam dari pertama itu sebenarnya kiblat pertama Islam itu adalah Ka'bah. Ini Aqsa ini cuman pengalihan sementara. Sementara iya tapi pindah lagi ke sini. Nah, itu yang tidak bisa diterima orang Yahudi sampai sekarang. Makanya orang Yahudi sampai sekarang kalau sholat menghadap Masjidil Aqsa. Itu dampaknya kalau tidak Islam. Nah, gitu. Nah, itulah Pak. Iya. Jadi kalau masjid-masjid yang ada di komplek Aqsa sekarang pasti menghadap ke Ka'bah. Ya kan begitu, karena sudah pindah ke ini gitu. Ke Mekah lagi. Baik. Nah, sekarang apa, Bu? Oh, Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun. Iya. Sekitar berapa kilo? 5 kilo dari Madinah ya. Iya. Ya, awalnya berarti kiblatnya ke Madinah, ke Aqsa. Habis itu pindah. Dipindahin itunya arahnya kiblatnya mungkin. Allahu a'lam, saya enggak tahu detail gimana. Baik, sekarang berarti menghadap kiblat termasuk syarat sah salat. Nah, kapan seseorang itu dikatakan menghadap kiblat? Apabila dia mengetahui kiblat di mana. Dalam kondisi darurat, seseorang boleh sholat tidak menghadap kiblat. Seperti orang yang tersesat di hutan, tidak tahu arah matahari, waktu sholat ada, maka dia sholat tanpa menghadap kiblat boleh. Itu menjadi dalil bahwasanya umat Islam tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah dan kiblat itu hanya patokan dan persatuan, bukan sebagai yang disembah. Kalau orang-orang Barat kan ngelihat orang Islam ku menyembah batu hitam katanya. Enggak. Kalau orang dalam bisa dijawab dengan dua hal. Yang pertama, kalau kondisi darurat kita bisa sholat menghadap mana saja. Yang kedua, kalau seseorang berada dalam Ka'bah, kan Ka'bah itu ada pintu Ibu yang multazam ya, itu masuk. Ka'bah itu sebenarnya pintunya dua loh. Pintunya di sini satu lagi. Pintu Ka'bah itu ada dua sebenarnya. Awal pembuatannya ada dua. Satu di multazam yang sekarang, yang kedua di sini. Tapi ini sudah di luar Ka'bah. Dulu bangunan Ka'bah itu kan begini, panjang. Ka'bah aslinya zaman Nabi Ibrahim itu panjang. Sampai ke daerah Hijr Ismail. Hijr Ismail yang ada sekarang kan begini bentuknya Bu ya. Nah gini kan terpisah kan. Nah makanya dulu di zaman Nabi Ibrahim dibangunnya persegi panjang. Nah makanya orang kalau tawaf nggak sah kalau lewat sini. Ada kan kalau masuk orang di sini kan, keluar di sini dia, nggak sah tawafnya. Kenapa? Dia memotong Ka'bah. Karena ini Hijr Ismail masih Ka'bah. Jadi kenapa disebut Hijr Ismail dari bahasa Arab Hijr? Hijr Ismail. Kenapa disebut Hijr? Hijr itu artinya room. Ruangan. Tempat lahir dan dapat lahirnya Nabi Ismail itu di sini. Nah, kenapa Ka'bah menjadi kecil? Ada yang tahu kisahnya enggak? Jadi di zaman Nabi Nuh, sebenarnya Ka'bah ini, kita balik lagi jauh nih ya. Ka'bah itu awal dibangun oleh malaikat. Tapi di zaman Nabi Nuh, Ka'bah yang persegi panjang ini hancur, tinggal pondasinya. Serpih-serpihan pondasi itulah yang disebutkan dalam ayat Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ismail umurnya 13 tahun, balik Nabi Ibrahim pulang ke Mekah sama Sabah membangun lagi pondasinya.
Nah, dibangun lagi sesuai dengan bentukan awal Ka'bah, yaitu persegi panjang. Nah, begini. Nah, bentukan awal pintunya dibuat dua. Satu di sini, satu di sini, gitu ya. Seperti rumah. Ya. Ini zaman siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kan begitu, Nabi Ibrahim dan Ismail. Baik. Kemudian puluhan, mungkin 60 generasi. 60 generasi setelah Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail kan Ismail bin Ibrahim. Ismail menikah dengan perempuan-perempuan Jurhum dari Yaman. Sehingga generasi-generasinya sampai 60 generasi, Ka'bah ini rusak, hampir roboh. Di zaman siapa itu? Zaman Rasulullah SAW, umur beliau 35 tahun. Nabi umur 35 tahun berarti belum jadi nabi ya. Belum diangkat jadi rasul ya. Nah, karena beliau diangkat SK itu umur 40 gitu kan. Baik. Di umur 35 tahun itulah orang-orang Quraisy berinisiatif untuk merenovasi. Karena banyak sudah bata-bata atau batu-batu roboh, udah rusak lah, jelek lah gitu ya. Sedangkan ini kan aset utama Makkah. Makkah itu ramai karena ini gitu kan. Sehingga mereka bersepakat untuk merenovasi, bukan hanya renovasi, apa istilah itu? Memugar. Rekonstruksi. Apa? Enggak hanya rehab, Pak. Memang bongkar total. Yang cuma tertinggal cuma pondasi aja, pondasi yang lain pun dikuatkan gitu. Apa namanya itu? Memugar. Memugar bangunan kuno itu, pugar itu. Ya gitulah intinya, paham ya Pak Ibu ya. Kita lupa nih istilahnya pas itu. Nah, karena mereka sadar ini bangunan suci, orang Arab Quraisy itu walaupun kafir, Pak, tapi mereka masih mikir, ini duit buat bangun Ka'bah ulang ini harus dari duit yang halal. Nggak boleh duit hasil judi, duit hasil perzinahan, prostitusi, duit hasil rampok, nggak boleh. Jadi orang-orang Mekah ketika itu yang kaya-kaya, saudagar-saudagar kaya itu, dikumpulkan duit yang halal aja. Jadi sekapir-kapirnya mereka tuh masih ngerti lah, ini rumah ibadah loh, jangan yang haram-haram katanya. Duit panas keluarin dulu katanya kan. Setelah dikeluarkan ternyata dikit, dikumpulkan nggak cukup. Dikumpulkan beli bangunan nggak cukup. Ya, cukupnya dibikin persegi. Jadi segini nggak cukup duitnya. Padahal itu mereka orang kaya ya Pak ya. Berarti emang banyak haram bitinya gitu. Terus yang lain gimana? Cuman bisa dibikin macam ini. Cuman ditumpuk-tumpuk batu aja gitu Bu. Ibaratnya kan ini mini modal lah gitu. Yang jelas ini ada patokan bahwa ini masih Ka'bah gitu. Itu sebabnya kenapa bangunan Ka'bah itu bentuknya sekarang petak begitu. Ya. Pernah dikembalikan, nanti ada sejarahnya lagi. Pernah dikembalikan. Begini, karena kekurangan dana. Berarti mereka itu belum Islam Ustaz ya? Belum. Tapi sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu kan ada. Seperti nama Allah sudah dikenal, ada haji, ada penyembelihan, ada macam-macam lah gitu ya. Masih ada sisa-sisa dikit, karena 60 generasi loh Bu. Antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW itu 60-an generasi. Baik, 60 kakek. Baik. Jadi dananya yang ada tutup rumput sedikit, ya udah minimalis, jadi persegi gitu. Ya, seperti orang yang mau bangun rumah tapi kurang dana lah gitu. Nah, gitu, jadi minimalis aja jadinya gitu. Tapi untuk menandakan ini masih Ka'bah, dan ini tadinya kamarnya Nabi Ismail, akhirnya dinamakan Hijr Ismail. Baik. Kemudian ada persoalan itu terkenal kisahnya tuh. Ketika Hajar Aswad mau ditaruh ulang lagi. Nah, di sini. Itu terkenal kisahnya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Jadi 4 suku besar Arab berkonflik. Siapa yang mau memindahkan? Nah, Hajar Aswad ini kan seperti apa ya? Jadi Ka'bah ini senternya Mekah. Senternya Ka'bah itu Hajar Aswad gitu. Maka masing-masing suku punya merasa layak untuk menampakkan dengan tangan mereka. Maka mereka daripada berperang, jadi mereka musyawarah. Siapa yang memutuskan perkara kita ini adalah laki-laki yang pertama kali masuk ke Ka'bah besok pagi. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW umur 35 waktu itu. Umur 35 tahun, masuk. Inilah Muhammad Al-Amin. Orang yang selama ini terpercaya. Ridolah mereka. Sekarang udah terserah si Al-Amin lah gitu. Al-Amin itu artinya terpercaya. Tahu enggak Bapak Ibu, kenapa Nabi itu disebut Al-Amin? Karena kejujuran kan? Kejujurannya lebih spesifik lagi karena beliau jadi tempat teraman rumahnya untuk dititipkan barang dan duit. Jadi kalau orang bersafar itu kan bingung, dulu kan nggak ada bank.
Ini titipnya di rumah Khadijah sama Nabi Muhammad SAW. Makanya pas pulang-pulang duit itu utuh. Dan semua orang puas. Maka disebut beliau Al-Amin. Ya. Baik, ini Al-Amin yang masuk nih. Oke, diputuskan. Terus Nabi Muhammad SAW memutuskan mengambil kain atau ridak bahasa Arab. Diambil kain macam ini. Beliau meletakkan di sini masing-masing ujungnya. Ditentenglah ke arah sini. Nabi lagi yang naruh di situ. Semuanya puas. Sejak itu makin naiklah pamor Nabi Muhammad SAW. Baik. Terus kita ngomong apa sih tadi Bu? Kiblat ya? Kemana-mana ini. Baik. Karena itu idenya Nabi, putusannya Nabi. Oh itu. Ya. Oh iya. Paham. Jadi Ka'bah itu kan begini. Dulu zaman jahiliyah, Ka'bah itu kan bangunan batu. Sering ditempelkan kain-kain dari luar. Kain-kain dari kain-kain tradisional Mesir, kain-kain Yaman tuh paling banyak. Karena Yaman terkenal hasil tenunannya. Jadi karena itu kain mahal, kain bagus, ditempelkanlah di sini. Di Ka'bah sebagai penghormatan. Itu awal tradisi Arab jahiliyah itu sebenarnya. Dan orang Arab itu kan setiap tahun ada lomba puisi, lomba bikin syair. Ya kan? Dan itu suatu prestise, kebanggaan tiap suku kalau menang. Jadi syair itu dilombakan, perwakilan tiap suku ada. Jadi maju satu baca syair. Baca syair, nanti maju lagi. Nanti yang juara itu syairnya ditulis, digantung di sini. Itu sejarahnya. Disebut dengan syair mu'allaqat. Yang belajar sastra Arab tahu itu mu'allaqat. Syair-syair yang digantung di Ka'bah. Nah, ketika datang Islam, ini dicopot, berhala-berhala juga. Berhala kan gantung juga sama dimasukin ke dalam. Datang Islam, berhala disingkirkan, syair diturunkan, tinggallah kain. Nah, itu awalnya. Nah, kainnya itu juga berbeda-beda. Dulu warnanya beda-beda. Sampai akhirnya sekarang kain warna hitam. Ya. Dan untuk seninya ditambah kaligrafi. Itu aja. Baik. Nah, sampai zaman kapan ini bertahan Ka'bah seperti ini? Nah, ketika Rasul menjadi nabi, ketika Nabi mulai berdakwah, Ibunda Aisyah, istri beliau di Madinah waktu itu ngomong, "Ya Rasul, kita kan sudah menguasai Mekah. Kenapa kita nggak renov, kembalikan bentuk Ka'bah sebagaimana di zaman kakekmu dulu Ibrahim? Segini." Apa kata Nabi? Dicatat dalam hadis. "Seandainya aku tidak khawatir kalian kaummu, maksudnya orang-orang Arab itu baru masuk Islam, tentu dan mereka nanti shock, gitu kan? Aku akan perluas lagi sebagaimana zaman Ibrahim. Cuman supaya umat Islam itu yang baru-baru masuk Islam itu tidak protes, ya, tidak tersinggung atau apa, karena ini sudah jadi simbol bersama kan, ya sudah dibiarkan oleh Nabi SAW. Karena waktu itu orang-orang banyak yang baru masuk Islam, makanya dibiarin aja. Nanti kalau banyak yang kita otak-atik, nanti orang itu malah nggak senang sama Islam. Jadi dibiarkan oleh Rasulullah SAW sampai Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Yang 5, Hasan cuma 4 bulan ya. Ya, intinya ini 30 tahun. Pemimpinan Khulafaur Rasyidin itu cuma 30 tahun. Ini Ka'bah masih begini. Nah, ketika Hasan meninggal, naik kan Muawiyah. Zaman Umawi 1. Umawi bukan Abbasiyah. Umawi 1, Muawiyah. Ketika Muawiyah naik, kan adil tuh, damai gitu kan. Terjadi konflik dengan Hasan pernah, tapi Hasan mengundurkan diri kan. Akhirnya pengganti Muawiyah ini jelek, namanya Yazid. Ulama sepakat Yazid bin Muawiyah ini jelek, orang fasik lah gitu. Suka berzina, minum mabuk dan sebagainya. Dia kerajaannya, pusat pemerintahannya di Syam. Gitu kan. Nah, karena dia di Syam itu kan daerah Suriah tadi Pak ya, terbayang ya. Nah, orang-orang karena tahu dia fasik, orang-orang di Mekah Madinah sepakat mengangkat khalifah baru. Namanya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam. Ibunya Asma. Nah, Abdullah ini yang jadi khalifah. Jadi ketika itu zaman Yazid ini, zaman Umawi 1 itu, umat Islam terpecah 2. Utara ikut Yazid yang fasik, selatan di Mekah penguasanya Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair.
Jadi kekhalifahan ketika itu dua tuh Pak, terpecah. Yang ini yang taatnya, yang ini fasiknya. Pemimpinnya doang yang fasik. Dia kejam, ya. Nah, di zaman Ibnu Zubair beliau tahu radhiyallahu anhu bahwasanya Ka'bah ini tidak seperti ini aslinya. Harus persegi panjang, dibikin lagi persegi panjang. Jadi pernah Ka'bah itu balik lagi model zaman Nabi Ibrahim ketika siapa? Zaman Abdullah bin Zubair. Seperti ini kira-kira. Ini dikembalikan di zaman Abdullah bin Zubair. Nah, tapi Yazid ini pengaruhnya, kekuatan militernya lebih kuat sehingga dia menyerang Ka'bah, menyerang Mekah untuk meruntuhkan kekhalifahan Ibnu Zubair ini. Kekhalifahan Ibnu Zubair tidak sekuat Yazid karena Yazid ini kan warisannya gede dari Muawiyah, warisan kerajaannya, kekuatannya dari ayahnya yang benar-benar penguasa gitu kan, Muawiyah bin Abi Sufyan itu kan. Sedangkan Abdullah bin Zubair ini khalifah baru. Sehingga bayangkan Pak Ibu, umat Islam terpecah menjadi dua. Yang dari utara ini fasik pemimpinnya, ingin menguasai kembali Mekah yang dipimpin oleh khalifah baru Zubair, Ibnu Zubair yang taat, yang soleh. Sehingga Mekah itu dibombardir Pak Ibu. Mekah itu dihancurkan, penduduknya banyak dibunuh, orang fasik. Sampai Ka'bah pun dihancurkan. Alasannya apa? Yazid ini cari akal, cari alasan lah gitu. Saya menghancurkan Ka'bah untuk mengembalikan Ka'bah sebagaimana zaman Rasulullah yang seperti ini. Padahal sudah diluaskan oleh Abdullah bin Zubair sebagaimana zaman Nabi Ibrahim. Kan sebenarnya itu kan ini kepentingan politik sebenarnya. Jadi pengembalian bentuk Ka'bah, bentuk yang persegi panjang ini kan dilakukan oleh siapa? Ibnu Zubair. Itu kan legasinya, warisannya. Ibaratnya apa ya? Menjadi proud juga kan, nama pejabat kalau bikin proyek kan bangga Pak. Ini zaman saya gitu kan, di zaman Pak ini, zaman ini gitu kan. Nah itu dipandang sebagai proyek politik sama siapa? Yazid. Sekarang saya tanya, Ibnu Zubair salah nggak meluaskan sampai segini? Nggak salah, karena dulu Nabi nggak meluaskan karena orang Islam baru masuk Islam. Kalau sekarang umat Islam udah kuat. Sehingga dikembalikan ke zaman Nabi Ibrahim itu afdol. Gitu kan? Nah, Yazid memandang ini proyek-proyek politik ini gitu kan. Saya mau kembalikan sebagaimana Ka'bah di zaman Nabi. Gitu. Akhirnya dihancurkan Ka'bah, dibangun lagi. Segini lagi, kecil lagi. Dibikin begini lagi. Nah Yazid umurnya nggak panjang alhamdulillah. Yazid tuh muda, mati muda dia. Ketika Yazid meninggal, kekhalifahan yang datang setelah beliau mau bangun lagi kayak mempanjang lagi. Tapi minta fatwa ke ulama waktu itu. Saya lupa imam siapa, Imam Malik atau siapa gitu ya. Minta fatwa untuk dipanjangkan lagi. Tapi ulama ketika itu sudah berfatwa, tidak usah. Nanti kalau kita panjangkan lagi, ganti pemimpin, nanti dipendekin lagi. Jadi Ka'bah ini hanya jadi alat politik aja lagi. Akhirnya sudah begitu aja sampai sekarang. Itu sejarah daripada Ka'bah. Baik, jadi kita sholat menghadap ke kiblat itu Mekah, karena itu Ka'bah, itu kan Al-Musyarrafah. Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, berdiri menghadap kiblat itu patokannya apa, Pak Ibu? Patokan berdiri menghadap kiblat adalah bidang dada. Sering saya sampaikan ke jamaah, patokan berdiri menghadap kiblat itu adalah bidang dada kita. Artinya dengan kiblat itu 90 derajat. Nggak boleh bidang dada kita tuh miring-miring. Jadi kalau ada orang yang kepalanya miring-miring, nengok kiri kanan, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bahunya udah gini-gini, batal sholatnya. Kenapa? Patokannya adalah bidang dada. Kenapa bidang dada? Inilah bagian terbesar kita dalam tubuh. Ya, jadi kalau ada orang sholat, saya menghadap kiblat, kiblatnya nih, pas angin, berarti saya gini, 90 derajat segitu. Kalau saya menghadap gini, berarti sudah berpaling dari kiblat, batal sholatnya. Tapi kalau kepala doang yang lihat kirinya ke kanan, tidak batal sholat. Karena patokannya adalah bidang dada, walaupun itu aneh gitu kan ya. Misalnya ada kucing gitu kan, atau ada tikus lewat atau apa kan kita ngelihat gitu kan, kaget gitu kan, atau kejadian gitu kan. Batal nggak sholat? Selama dada kita masih menghadap, tidak batal sholat. Kapan biasanya orang berpaling bidang dadanya? Ketika mau masuk soft yang miring. Dia ngisi soft kosong di situ kan, nggak ada orang yang maju geser, udah maju aja begini. Akhirnya dadanya keseret madhab sini. Atau ketika salam. Ada orang tuh yang salamnya lebay ya Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia paling dari kiblat. Baik.
bisa, kompas bisa, teknologi sekarang canggih, mau pakai aplikasi juga bisa, ya. Posisi kita harus benar. Ya, patokannya itu. Baik. Makanya salah satu tugas terberat pengurus sebenarnya itu mengkalibrasi kiblat. Ya, Pak Ibu ya, yang kebetulan ada pengaruh atau ada pengurusan masjid. Sebenarnya gini loh. Saya pribadi kalau udah masuk masjid, saya nggak mau mikir kiblat ke arah mana. Udah percaya aja. Kan nggak mungkin saya tanya, pengurus ini benar nggak kiblatnya? Itu kan bisa tersinggung dia. Oh, Ustadz nih apa kan? Tapi seharusnya kan salah satu kewajiban syar'i pengurus masjid itu memastikan kiblatnya udah benar. Kadang-kadang kiblat ini kan sudah bisa berpaling karena lempeng bumi kan bergerak, gitu kan ya. Jadi perlu dikalibrasi sekian sekali tahun lah minimal gitu kan. Nah itu. Karena orang nggak mungkin setiap orang berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat kan ijtihad. Dan nggak mungkin setiap hari. Ya mungkin setiap kali sholat kita mastiin dulu, nggak mungkin. Jadi kalau orang udah masuk masjid dan musola, udah yakin aja, udah percaya aja 100% bahwasanya ini sudah menghadap kiblat dengan benar. Nah masalahnya kalau pengurus nggak tahu menahu gimana? Nah itu menjadi persoalan kan. Jadi persoalannya pengurus itu harus siap dengan keilmuan dan tanggung jawabnya. Gitu. Yang di rumah itu kan tikar sholat. Kalau masjid bisa. Tikarnya aja digeser. Kalau masjidnya tentu permanen, Pak. Iya, nggak usah mesinnya aja yang ini. Nah, kecuali ada teknologi nanti di mana pondasi itu bisa pakai magnet gitu kan. Oh, jadi awang-awang Pak. Jadi dia udah otomatis bisa jadi Pak. Ke depan gitu gimana? Jepang kayaknya udah mulai itu. Pondasi yang ada magnetnya itu kan kayaknya. Jadi dia bangunan itu di atas magnet. Nah, jadi nggak anti gempa kan. Kalau gempa di bawah nggak goyang. Nah itu juga bisa tuh. Saya kepikiran langsung. Wah itu otomatis tuh. Jadi masjidnya ada alat yang per sekian jam bisa mengkalibrasi Ka'bah. Jadi otomatis aja. Jadi bangunannya tetap gitu. Nah itu tuh kolaborasi antara arsitek dengan ilmu agama itu di situ tuh. Masjidnya mobil misalnya ya, mesti kan. Makanya pakai itu masjidnya di mobil itu kan naik turun. Oh iya, itu juga kalau misalnya musolanya itu dari truk ya. Ya, kan masjid kali Pak, musola mungkin ya. Nah, kalau masjid itu tanah wakaf. Kalau ini kan musola kan, musola. Ustaz, gimana kalau misalnya kita lagi sholat nih, ada ternyata anak panti yang di dekat Maryam itu jatuh ya, Ustaz. Kita bantu atau kita apain, Ustaz? Kita lagi sholat, sementara ada orang jatuh di sebelah. Jatuhnya tuh gimana? Jatuhnya bahaya atau orangnya tergelepar-gelepar atau orangnya berdarah atau gimana? Enggak, jatuhnya dia gini ya. Oh gitu, tolong Bu, wajib tolong. Mungkin dia perlu apa? Perlu pertolongan pertama gitu kan. Jangan kita diam aja. Itu kondisi di mana wajib ketemu wajib. Tapi wajib ketemu wajib dilihat mana wajib yang mendesak dan mana wajib yang lapang, yang tidak mendesak. Kewajiban sholat itu kan wajib. Tapi dia kan istilahnya dia tidak mendesak. Dia meluas. Istilah fikihnya itu muwassa. Dia wajib muwassa. Artinya zuhur kan rentang waktunya panjang. Artinya kalau kita padahkan sholat sekarang masih bisa nanti sholat. Bahkan bisa qadha kalau perlu gitu kan. Baik, sementara ini keselamatan orang hitungan detik, hitungan menit gitu kan. Nah, makanya kita wajib. Itu juga kalau ada gempa bumi, jangan kita terus saja sholat, tapi kita menyelamatkan diri keluar. Itu kewajiban syar'inya gitu. Kalau kita tetap mempertahankan supaya keren nanti di kamera gitu kan, kita mati konyol, mati syahid nanti, mati sangit gitu. Ya. Karena agama ini menyuruh kita untuk mencari keselamatan. Terus Ustaz, kalau kita kehilangan tas kita diambil orang Ustaz, lagi sujud, itu kita berhentikan sholat kita atau gimana Ustaz? Berhentikan Bu, ambil cari orangnya punya. Nah, jangan lanjutkan sholatnya. Ya, senanglah malingnya gitu kan. Ya, jadi kewajiban jadi apabila bertemu sunnah dan wajib, kerjakan yang wajib. Bertemu wajib dengan wajib, lihat wajibnya kategorinya apa. Wajib yang sangat darurat atau wajib yang masih bisa ada penundaan. Nah, sholat Allah akan maklumi kalau kita ada uzur. Tapi orang nggak tertolong, itu gimana? Itu kasusnya sama seperti kita lagi sholat, kolam renang yang dalam di samping, anak kecebur. Kita harus menyelamatkan anak itu, gitu kan? Makanya kita harus wajib menghentikan sholat untuk menyelamatkan anak yang mau tenggelam ini. Ya, konsekuensinya kan meninggal, nggak bisa renang. Nah, sholat nanti bisa lagi lakukan. Gitu.
Baik. Dia anak-anak kan main tempat tidur, nanti kalau dia seperti Baik. Itu soal berdiri, Bu ya. Baik. Ketika berdiri, ketika kita berdiri, kalau sholat sendiri tidak ada masalah. Oh, sholat sendiri gimana berdirinya? Itu yang jadi pertanyaannya. Berdiri dalam sholat itu intinya kalau semua gerakan dalam sholat itu harus menghadap kiblat. Kaki, tangan itu menghadap kiblat. Jadi kalau kakinya menghadap kiblat begini, kalau tangan nanti pas ngangkat memang telapak tangan bagian dalam itu menghadap kiblat. Begitu juga kaki kita semuanya menghadap kiblat. Nggak boleh letter O atau letter X. Nah, seperti ini, ya, silang nggak boleh. Atau seperti ini juga tidak boleh. Kakinya begini. Tidak boleh maksudnya ini nggak sampai membatalkan. Ada yang Ustaz, lebar kali. Nah, ada yang melebar kali. Nah, sekarang kita bahas dulu yang menghadap kaki. Kaki menghadap sini. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini. Gitu kan? Atau senjang. Ada pula yang kayak kuda-kuda, Pak. Ada yang senjang, nggak tahu kenapa itu. Jadi dia harus lurus. Itu mengenai posisi bentuk kaki. Sekarang berapa jarak?